Tentunya ada ya, namanya kan juga prodi PBSI, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Salam bahasa Sobat Aksara. Halo Sobat Literasi, selamat datang di podcast PBSI yang kali ini bersama saya Nirani Lintang Rafika Putri. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua narasumber yang sudah hadir di sini, yaitu Mbak Safa dan Mbak Jingga. Halo Sobat Literasi. Perkenalkan, saya Safa Putri Kusmawardani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Madiun semester 5. Saya Jingga Fitri Putri Widianti dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5 dari Universitas PGRI Madiun. Sebelum mulai berbincang-bincang, boleh nggak sih saya nanya kesibukan dari Mbak Safa sama Mbak Jingga untuk saat ini? Oh, kalau saya ya sekedar kuliah saja ya mulai dari mengerjakan tugas-tugas dan juga sekarang ini kan mendekati UTS. Ya mungkin persiapan saya ya membaca-baca materi-materi ulang yang pernah diberikan oleh Bapak Ibu dosen, gitu Bu. Kalau Mbak Jingga? Masih sama seperti biasa kan satu kelas, ini itu membaca buku yang sekarang ini mau UTS, jadi kita tuh belajar gitu. Jadi Mbak Safa sama Mbak Jingga ini sudah akrab banget ya sama ya seputar literasi gitu, kayak mengulas kembali materi sama membaca. Jadi selain membaca materi untuk UTS nanti, Mbak Safa sama Mbak Jingga itu pernah nggak sih membaca hal yang lain kayak novel atau membuat puisi gitu? Ya kalau sekedar membaca novel itu ya pernah, buat puisi juga ya pernah sih. Kalau Mbak Jingga? Sebenarnya sama sih, kan dulu kan di semester 3, kalau Mbak di semester 4 kita kan disuruh membuat puisi dan disuruh membaca novel seperti novel Siti Nurbaya dan lain-lain. Jadi udah benar-benar paham ya sama dunia literasi gitu. Jadi Mbak Jingga sama Mbak Safa ini sebagai mahasiswa PBSI, ada atau tidak sih kegiatan yang menerapkan kegiatan literasi gitu di kampus? Kegiatan literasi di kampus itu seperti membaca, menulis kreatif. Kalau Mbak Safa? Ya, tentunya ada ya, namanya kan juga prodi PBSI, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pasti di dalamnya banyak menerapkan kegiatan literasi. Contohnya di PBSI ini banyak terdapat mata kuliah keterampilan membaca, keterampilan menulis, keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, yang termasuk juga kegiatan literasi itu sendiri. Iya juga sih ya, sekolah itu pasti berperan penting banget buat melakukan kegiatan literasi. Tapi selain itu pasti di keluarga atau lingkungan sekitar itu pasti juga mempengaruhi banget buat kegiatan literasi itu. Contohnya tuh kayak kalau di keluarga, kayak seorang ibu atau ayah sering mengajarkan anaknya untuk sering-sering membaca atau gimana, atau menulis sebuah cerita atau gimana gitu kan. Biasanya anak itu kan akan mengikuti atau mencontoh pada orang tuanya ya, dibanding kayak orang tua itu yang suka main HP gitu, pasti anaknya juga akan mengikuti orang tuanya yang suka main HP kayak gitu. Nah, akhir-akhir ini kan juga banyak banget nih berita tentang siswa SD maupun SMP yang kurang lancar membaca gitu kan, kayak kurang bisa menulis juga, terus minat literasinya juga kurang. Nah, menurut Mbak Safa sama Mbak Jingga itu gimana sih tanggapannya terkait kasus tersebut? Bisa dikatakan sangat prihatin ya, karena literasi itu merupakan dasar yang sangat penting dalam hal pemahaman terhadap suatu informasi. Anak kecil yang tidak terbiasa membaca sejak dini, pada waktu masuk ke jenjang sekolah, pasti dia akan mengalami kesulitan dalam hal memahami sesuatu teks bacaan atau teks informasi yang diberikan oleh guru, yang nantinya kan juga dapat mengaruhi prestasi yang diperoleh oleh anak tersebut. Biasanya faktor utama
Penghambatnya itu tidak adanya atau kurang adanya dorongan dari lingkungan terdekat. Kalau tanggapan dari Mbak Jina sendiri gimana? Hendaknya peserta didik dapat meningkatkan kualitas dan wawasan motivasi bagi anak-anak di kalangan sekarang. Memang betul ya, kalau literasi itu harus ditanamkan dari sejak dini agar nanti tuh si anak tidak ketinggalan sama teman sebayanya. Terus juga literasi itu memang benar-benar harus ditumbuhkan dari lingkungan ataupun keluarga. Kayak keluarga itu berperan penting banget untuk menumbuhkan minat literasi di si anak. Nah, selain itu tuh sekarang ini pendidikan sudah sangat maju banget ya. Kayak anak SD pun sekarang sudah banyak banget nih di kota-kota pakai Chromebook gitu kan. Nah, menurut Mbak Safa sama Mbak Jini sendiri itu penggunaan media digital itu malah mempengaruhi yang baik atau yang buruk sih menurut Mbak Safa sama Mbak Jini? Kalau menurut saya mempunyai sisi positif maupun negatif ya. Dan sisi positifnya itu mungkin memudahkan dalam hal aksesnya untuk memperoleh suatu informasi. Kalau sisi negatifnya, media digital itu biasanya kan menyajikan konten-konten yang cepat saji. Jadi anak-anak dewasa itu beranggapan ini hanya melihat konten-konten yang cepat saji tadi sudah bisa memperoleh suatu informasi tanpa harus membaca buku-buku lagi. Kalau menurut Mbak Jina gimana? Menurut saya itu ada sisi negatif sama positifnya. Sisi negatifnya itu kan sekarang kebanyakan anak-anak kecil yang sering bermain HP online, bergaul kalau dipanggil orang tuanya itu kan kadang nggak gimana gitu loh. Kalau dari sisi positifnya itu di zaman sekarang itu mudah mencari akses informasi. Media digital itu emang mempengaruhi banget ya di dunia pendidikan maupun di dunia literasi gitu. Tentunya juga ada dampak negatif dan juga dampak positif yang sudah disampaikan sama Mbak Jina tadi sama Mbak Safa. Nah, dengan majunya teknologi yang saat ini yang kita tahu juga di dunia pendidikan sama dunia literasi kan sangat maju banget nih. Itu pasti juga akan menguntungkan buat pendidik maupun peserta didik yang di perkotaan. Namun pasti juga akan menyusahkan atau sedikit memberi tantangan untuk pendidik maupun peserta didik yang ada di daerah terpencil kan. Nah, menurut Mbak Jina sama Mbak Safa tuh gimana sih cara atau solusi untuk meningkatkan akses terhadap bacaan yang berkualitas untuk daerah terpencil untuk meningkatkan literasi yang ada di daerah tersebut? Salah satu solusinya itu adanya memperbanyak perpustakaan keliling yang menjadi akses untuk membaca buku bacaan. Dari saya yang mungkin bisa menggandeng pemerintah setempat ataupun masyarakat setempat, terutama kalau anak muda ya, untuk mengadakan donasi buku ataupun membentuk komunitas literasi yang bertujuan yaitu tadi untuk masyarakat setempat agar memiliki bacaan-bacaan yang berkualitas. Bagus banget sih jawaban dari Mbak Jina sama Mbak Safa mengenai perpustakaan keliling dan juga komunitas baca. Kalau menurut saya tuh dalam dunia sekolah ya, pendidik itu bisa melakukan pembelajaran di luar kelas. Kayak contohnya tuh untuk pembelajaran materi puisi. Itu nanti peserta didiknya disuruh kayak mengamati lingkungan sekitar, terus kemudian nanti peserta didiknya melakukan pengamatan dan juga untuk itu tuh untuk materi yang akan dimasukkan ke pembuatan puisi. Jadi kayak nanti tugasnya itu peserta didik disuruh membuat puisi dari pengamatan yang sudah dilakukan di lingkungan sekolah. Kayak nanti temanya kayak lingkungan sekolah atau ya lingkungan sekitar aja gitu. Nah, dalam hal literasi itu tentunya tidak mudah ya untuk dilakukan, pastinya juga terdapat beberapa tantangan.
menurut Mbak Safa dan juga Mbak Jingga itu apa sih tantangan terbesar untuk meningkatkan kemampuan literasi di kalangan anak muda? Kalau menurut saya itu ya, yang pertama kurangnya minat baca ya. Kalau kalangan anak muda zaman sekarang kan lebih tertarik ke konten-konten yang cepat saji, yang biasanya itu berupa video singkat, informasi singkat. Hal ini jika dibiasakan itu bisa mengurangi kemampuan membaca secara mendalam, dan itu pengaruh media sosial yang seperti kita ketahui lah ya, anak zaman sekarang itu banyak menghabiskan waktunya untuk bermain medsos ketimbang untuk membaca buku-buku yang memerlukan pemahaman yang lebih tinggi. Kalau Mbak Jingga? Bagi kalangan anak muda zaman sekarang itu kan kebanyakan bermain HP dan jarang juga membaca buku. Jadi minim membaca buku itu menjadi penghambat bagi anak muda di zaman sekarang. Oh iya, saya sangat setuju banget ya. Di kalangan anak muda itu biasanya memang lebih suka hal-hal yang instan, terus juga itu kan bisa membuat minat baca atau minat menulis anak-anak muda itu jadi rendah, terus juga malah lebih suka untuk bermain media sosial gitu kan. Nah, dari tantangan yang sudah disebutkan Mbak Safa dan juga Mbak Jingga itu ada nggak sih tips buat sobat literasi di luar sana? Kalau dari aku, mungkin tipsnya yang pertama, mulailah mencari buku atau bacaan-bacaan yang menarik, contohnya kayak novel ataupun komik. Yang kedua, tetapkan waktu, misalnya sisihkan 10 atau 15 menit dalam sehari untuk membaca buku. Yang ketiga, tetapkan target, misalnya 1 bulan aku harus selesai 1 buku ataupun 1 minggu itu minimal 10 halaman. Yang terakhir, cari suasana yang nyaman ataupun yang tenang agar pada saat kita membaca itu lebih fokus. Itu sih kalau dari aku. Oh, bagus banget ya ini tips dari Mbak Safa. Jadi sobat literasi di luar sana tentunya harus memiliki target bacaan dan juga target untuk kegiatan literasinya itu tetap berjalan lancar gitu. Nah, kita sudah sampai nih di penghujung acara. Dari Mbak Safa dan juga Mbak Jingga, ada pesan nggak sih buat sobat literasi di luar sana? Kalau pesan dari aku sih, literasi itu merupakan kunci untuk memahami dunia. Literasi bukan hanya sekedar kemampuan untuk membaca dan menulis, namun juga untuk menjadi kunci untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada pada waktu yang akan datang. Nah, pesan dari Mbak Jingga? Bagi generasi anak muda di zaman sekarang lebih memiliki wawasan dan cara berpikir yang luas dan kritis. Pesan yang sangat memotivasi sekali ya dari Mbak Jingga dan juga Mbak Safa. Nah, jadi sobat literasi, kegiatan literasi itu sangat penting dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah, seperti di lingkungan sekitar kita. Kegiatan literasi juga sangat penting untuk menambah wawasan dan juga ilmu baru bagi orang yang menerapkannya. Oke, terima kasih untuk Mbak Jingga dan juga Mbak Safa telah hadir di podcast kami. Terima kasih juga untuk sobat literasi yang sudah mampir di podcast kami. Jangan lupa like dan juga subscribe jika kalian suka pada pembahasan kali ini. Raih mimpi lewat aksara, temukan jati diri dalam bahasa. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.